Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Disclaimer I Can See the Fact Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Tan Yong pun bertanya kepada Guo Xinyi. Selain mereka berdua, siapa lagi yang Guo Xinyi prediksi akan lulus? Guo Xinyi pun seketika mulai memperhatikan sekitarnya dan menyebut Li Fengyun dari SMA King Feng terlihat sangat kuat. Lalu orang itu dari SMA Feng Hai tampaknya sedikit aneh. Dan Guo Xinyi seketika penasaran dengan Lin Ze. Lalu Tan Yong yang melihat sikap Guo Xinyi nampak serius pun bertanya apakah ada sesuatu. Guo Xinyi pun menyebut bahwa itu bukan apa-apa. Dirinya selalu merasa bahwa kekuatan pria itu tampaknya tidak terduga. Tan Yong yang melihat ke arah Lin Ze pun menyebut bahwa itu hanyalah orang desa. Secara keseluruhan, tingkat kemampuan mereka di SMA Feng Hai masih berada satu tingkat di bawah mereka. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian Qin He pun mengatakan bahwa hari ini mereka mempersilahkan semua peserta untuk terlebih dahulu menginap di hotel yang telah disediakan di dalam lingkungan akademi. Qin He pun berharap para peserta memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat dengan baik, guna mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi penerimaan yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Selama masa ujian, kantin akademi akan menyediakan makanan secara gratis untuk semua peserta. Masakannya pun sangat lezat. Dan selanjutnya adalah waktu kegiatan bebas. Lalu Liu Xinyan yang mendengar hal ini pun menyebut bahwa dirinya sudah sangat lapar sejak tadi. Dan Guan Ning sendiri pun kini mengajak Lin Ze untuk segera pergi makan bersama. Kemudian berpindah ke kantin akademi. Guan Ning pun segera memanggil Lin Ze untuk makan bersama dengan mereka. Di saat yang sama, siswa dari SMA Qin Feng pun melihat ke arah Guan Ning dan memberitahu temannya bahwa gadis itu benar-benar cantik. Dan lihat sepasang aset besar itu tipe yang dirinya suka. Namun temannya pun memintanya untuk memelankan suaranya, jangan sampai mempermalukan SMA Qin Feng mereka. Walaupun dirinya juga suka melihat gadis itu. Kemudian Guan Ning pun mengatakan bahwa Lin Ze perlu makan lebih banyak. Lin Ze yang menerima banyak makanan pun menyebut bahwa dirinya sudah kenyang. Di saat yang sama, Liu Xian bersama Zhang Xiaoyun datang. Liu Xian pun menyebut bahwa mereka berdua belum cukup makan. Mengapa tidak membagikan makanan itu kepada mereka? Zhang Xiaoyun pun menyebut bahwa Guan Ning dan Lin Ze benar-benar seperti sepasang kekasih muda. Guan Ning yang malu pun meminta mereka berdua untuk tidak berbicara omong kosong. Kemudian siswa dari SMA Qin Feng kembali memberitahu temannya bahwa pria di sana sepertinya mendapatkan dua gadis lagi di sekitarnya. Temannya pun menyebut bahwa itu terlalu menyebalkan. Temannya pun bertanya-tanya mengapa dia bisa begitu populer, padahal kelihatannya masih kalah tampan dari dirinya. Kemudian di saat itu seorang siswa datang ke meja Lin Ze dan teman-temannya dan bertanya bolehkah dirinya duduk di samping mereka. Guan Ning pun seketika memberikan tatapan yang tajam ke arahnya. Guan Ning pun seketika mempersilahkan siswa itu untuk duduk. Siswa ini pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah Zhao Xiong dari SMA Qin Feng. Lin Ze pun seketika bertanya kepada Zhao Xiong ada perlu apakah bergabung ke sini. Zhao Xiong pun mengatakan bahwa dirinya dengar di kota Feng Hai ada seorang siswa SMA
yang berhasil melewati tingkat kesulitan superior. Zhao Xiong pun bertanya apakah dia datang kali ini. Zhang Xiaoyun pun bertanya mengapa Zhao Xiong menanyakan hal itu. Liu Xian pun mengatakan bahwa ujiannya belum dimulai dan Zhao Xiong sudah datang untuk mencari informasi. Apakah Zhao Xiong ingin mengumpulkan lebih banyak informasi untuk sekolahnya supaya bisa mengalahkan SMA Feng Hai? Zhao Xiong pun menepis hal tersebut, dirinya hanya ingin berteman. Seperti mereka yang cuma tokoh kecil bukan orang penting, kalau ingin punya sedikit peluang menang di ujian nanti, maka informasi adalah hal yang paling penting. Dan kebetulan dirinya cukup ahli dalam hal ini. Guan pun menyebut bahwa mereka tidak ada yang ingin disampaikan pada Zhao Xiong dan mempersilahkan Zhao Xiong untuk pergi. Zhao Xiong pun meminta mereka untuk tidak bersikap begitu bermusuhan. Bukan bermaksud menyombongkan diri, namun daripada peserta ujian kali ini. Selama mereka memiliki kemampuan, dirinya memiliki pemahaman tertentu mengenai mereka. Yang berada di sana adalah pemimpin SMA Qin Feng yaitu Li Fengyun. Seorang siswa SMA jenius yang terkenal di daerah ini. Dia bulan lalu berhasil melewati evaluasi apprentice tingkat tinggi. Dia memiliki binatang peliharaan berupa Poison Fine Vinte tumbuhan yang mencapai rank 3. Zhang Xiaoyun dan Liu Xian pun kaget mendengar rank 3 ini. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang siswa SMA memiliki binatang peliharaan rank 3. Zhao Xiong pun lupa menyebutkan satu hal. Keluarga Li Fengyun juga sangat terkenal di daerah itu dan mereka menyediakan material evolusi tingkat tinggi untuk Li Fengyun. Zhang Xiaoyun dan Liu Xian yang mendengar hal ini menyebut bahwa gabungan jenius dan orang kaya. Binatang peliharaan mereka yang baru rank 1 jelas tidak akan bisa menang. Lalu Guaning sendiri agak kaget mendengar rank 3 ini. Dalam pikiran Guaning, Flamebird-nya sekarang baru di rank 2 tahap 7. Sepertinya memang masih ada jarak. Lalu Zhao Xiong kembali mengatakan bahwa gadis kuncir 2 yang ada di sana adalah Guo Xinyi dari kota Changxia. Katanya dia gadis yang membuat keributan. Baru di kelas 3 SMA sudah menjalin kontrak dengan binatang peliharaan pertamanya. Dan hanya dalam sebulan dia lulus penilaian apprentice tingkat tinggi. Binatang peliharaannya adalah Steel Faternat Young Dragon yang berada di rank 2 tahap 8. Liu Xian semakin kaget mendengarnya bahwa Guo Xinyi bisa melatih binatang peliharaannya menjadi rank 2 tahap ke-8 dalam waktu setengah tahun. Zhang Xiaoyun pun mengatakan bahwa mungkin saat Guo Xinyi membuat kontrak, mungkin binatang itu memang sudah berada di rank 2 tahap 7. Kalau seseorang punya spirit power yang cukup tinggi, dia memang bisa langsung membuat kontrak dengan binatang peliharaan yang lebih kuat. Di saat itu Linze pun menatap ke arah Guo Xinyi. Guo Xinyi yang sadar pun seketika merespon hal ini dan memberikan kedipan matanya kepada Linze. Linze pun seketika kaget dengan hal ini. Kembali Zhao Xiong mengatakan bahwa di kota Changxia masih ada satu ahli hebat lainnya yaitu Tan Yong. Seseorang yang memiliki binatang peliharaan dengan 2 elemen. Lagi-lagi Zhang Xiaoyun dan Liu Xian kaget mendengarnya. Guaning pun mengatakan bahwa guru pernah bilang sebelumnya. Beberapa binatang peliharaan yang sangat langka memiliki 2 elemen. Mereka tersebar di daerah-daerah yang sangat berbahaya. Dan sebagian besar tidak bisa dijinakan. Mendengar hal ini, Linze pun ingat jika tidak salah ingat. Rock Ghost adalah tipe ghost dan tipe batu. Linze pun merasa bahwa sepertinya elemen ganda ini sangat layak untuk dikembangkan. Kemudian Zhao Xiong pun mengatakan bahwa dirinya telah memberitahu kepada mereka semua informasi yang dirinya ketahui. Dan sekarang bisakah mereka memberitahu tentang orang yang menaklukkan tingkat kesulitan superior? Di saat Liu Xian ingin memberitahu orangnya, Linze seketika memotong omongan Liu Xian dan menyebut bahwa orang itu hari ini tidak datang. Mendengar Linze mengatakan hal itu seketika membuat mereka terdiam. Linze pun meminta maaf bahwa di sini tidak ada orang yang sedang Zhao Xiong cari. Zhao Xiong pun mengerti karena mereka tidak mau berbicara, dirinya juga tidak akan memaksanya dan pamit undur diri. Dalam pikiran Zhao Xiong, mereka sepertinya menyembunyikan sesuatu. Mungkin orang yang berhasil melewati ujian tingkat superior itu ada di antara mereka. Lalu saat Zhao Xiong kembali, teman-temannya pun menyebut bahwa mereka akan menguji orang itu nanti. Kemudian Liu Xian pun bertanya mengapa Linze tidak jujur memberitahunya. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan.
Lindsay pun menyebut bahwa lebih baik tetap menjadi rendah hati. Dirinya tidak mau langsung jadi incaran orang lain. Apalagi informasi yang Zhao Xiong katakan itu belum tentu benar. Mendengar hal ini, Guan Ning pun menilai bahwa Lindsay memang bijaksana. Kemudian saat ini mereka pun sudah selesai makan dan bersiap kembali ke kamar hotel. Lalu Guan Ning pun mengajak Xian dan Xiao Yun untuk latihan bersama malam ini. Jangan sampai kalah dari SMA lain. Mereka berdua pun mengerti. Lalu Guan Ning juga mengajak Lindsay untuk datang ke kamar mereka malam ini. Serta bertanya bisakah mereka berempat berkumpul bersama. Lindsay pun hanya terdiam serta membayangkan bagaimana maksud kumpul bersama ini. Di saat yang sama, salah seorang siswa SMA Ken Feng pun dengan sengaja menepuk bagian belakang Guaning. Mereka dari SMA Ken Feng pun bertanya bolehkah malam ini mereka ke kamar para wanita dari SMA Feng Hai dan memanggil Guaning dengan sebutan adik manis. Guaning tanpa berkata-kata langsung memberikan pukulannya, namun siswa ini seketika menangkap tangan Guaning dan menyebut Guaning cukup kasar. Namun dirinya suka hal ini. Hal ini pun membuat teman-temannya tertawa keras. Namun di saat itu Lindsay pun kesal melihat Guaning diperlakukan seperti itu dan meminta siswa itu melepaskan tangannya. Guaning yang melihat Lindsay pun berpikir jika bertarung di sini pasti akan dihukum. Guaning pun segera mengajak Lindsay pergi dan melupakan hal ini. Kembali, siswa tersebut mengatakan bahwa di SMA Feng Hai para wanitanya memang cukup cantik, namun para prianya semuanya pengecut. Bersamaan dengan kata-kata itu, tinju Linjie nyatanya sudah bersiap mendarat ke mukanya. Dan benar saja, pukulan keras itu pun membuat siswa itu terbang. Teman-temannya pun seketika khawatir melihat temannya yang dipanggil dengan sebutan Suru terlempar. Mereka pun seketika bertanya apakah Lindsay mau mencari ribut. Lindsay pun menyebut bahwa mereka bisa bilang apa saja tentang dirinya. Tapi jika mereka berani menyakiti Guaning, maka ceritanya akan berbeda. Hal ini pun membuat mereka seketika cemas. Lindsay pun menekankan bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan mereka. Suru pun menyebut Lindsay bajingan dan jika demikian mereka akan adu kekuatan di sini. Di saat Suru ingin memanggil binatang peliharaannya, seseorang pun meminta Suru menghentikannya. Dan ternyata dia adalah Li Fengyun. Li Fengyun meminta Suru untuk tidak membuat masalah di sini. Lalu Li Fengyun pun menyebut bahwa pukulan Lindsay tadi cukup kuat. Jadi seharusnya dianggap imbang sekarang. Lindsay pun menyebut bahwa masalah ini belum selesai. Li Fengyun pun menyebut bahwa orang ini akan dirinya beri pelajaran nanti. Tapi kalau Lindsay masih merasa tidak puas, maka Lindsay bisa melampiaskan hal itu kepada dirinya. Melihat situasinya semakin panas, Guaning pun segera mengajak Lindsay untuk pergi. Lindsay pun seketika menahan emosinya dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu di ujian. Dan setelahnya, Lindsay dan teman-temannya pun pergi. Li Fengyun pun menilai bahwa sepertinya siswa yang melewati ujian superior itu memang Lindsay orangnya. Kemudian malamnya di kamar hotel, busa dan gelembung pun kini memenuhi sebuah kamar mandi. Dan ternyata Guaning, Xian, dan Xiao Yun sedang berendam bersama. Guaning pun sangat kesal dan bertanya mengapa mereka juga ikut masuk ke bak mandi ini. Xian pun menyebut bahwa itu sudah jelas untuk berterima kasih karena sudah melatih mereka. Xiao Yun pun mengatakan bahwa binatang peliharaan mereka juga sudah mencapai rank kedua. Sekarang peluang menang mereka jadi lebih besar. Sebagai ucapan terima kasih, biarkan mereka memijat Guaning. Guaning pun meminta mereka untuk tidak memegang sembarangan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.